Halo sahabat guru, pernahkah dalam kelas daring menemukan siswa yang langsung mengerjakan tugas tanpa membaca materi yang telah kita beri terlebih dahulu? Atau kita sedang mencari aplikasi berbasis web yang dapat kita gunakan dengan mudah, kreatif, interaktif, dan terintegrasi, serta memberikan aktivitas yang menarik dan dilengkapi dengan penilaian formatif? Nah, ada jawabannya. Mungkin ini adalah salah satu aplikasi yang dapat kita manfaatkan selama masa pandemi, yaitu Nearpod. Introducing Nearpod. With Nearpod, you can make every lesson interactive. Launch lessons your students can't wait to join with collaborative, engaging activities like virtual reality, simulations, and gamified quizzes. As the teacher, you'll always know where your students are with Nearpod's formative assessments, including polls, open-ended questions, draw-its, and more. Get started with what you already have. Upload any of your favorite resources, PowerPoints, Google Slides, and videos, including directly from YouTube. Then, add in media and formative assessment in a few clicks. And now you can add questions directly into videos to make them interactive. Get started even faster with our library of pre-made lessons and videos, built in partnership with some of your favorite brands. You can use them as is or customize to meet the unique needs of your students. Once you're ready to launch your lesson, choose from 3 teaching modes. In live participation mode, you control the pace and students participate on their devices, either in person or remotely with web conferencing. In student-paced mode, students move through and participate on their own, whether they're working from home or in class working in centers, stations, or groups. With front-of-class mode, you can use Nearpod without student devices and facilitate collaborative discussions. Imagine what you can do with Nearpod. Your students will love lessons that combine engaging media with collaborative ways for them to show off how much they've learned. You'll love unlocking student understanding in real time and having reports to inform the next day's instruction. You'll wonder how you taught without it. Learn more and get started for free at nearpod.com. Yang pertama kali kita lakukan adalah dengan klik nearpod.com, lalu akan muncul halaman utama seperti ini. Ini adalah tampilan di webnya. Bisa kita lihat bahwa tampilannya itu dengan dilengkapi animasi yang sangat interaktif. Nah, bagaimana kita memulainya? Karena kita belum memiliki akun, maka kita klik sign up for free pada kolom teacher. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini akan terhubung pada akun Google kita. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi first name, last name, school email, and password. Kita cukup klik sign up with Google. Jadi kita nanti akan login lewat akun Google kita. Nah, ini adalah halaman utama ketika kita berhasil login. Di sini saya sudah memiliki beberapa kelas. Mari kita lihat fitur-fiturnya. Jadi di sebelah kiri ada My Library. My Library ini berisi tentang project-project yang telah kita buat. Lalu ada Report. Report ini fungsinya adalah untuk menyampaikan atau melaporkan hasil kerja siswa. Misalnya kita memberikan aktivitas quiz, kemudian open-ended question, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang interaktif akan dilaporkan melalui kolom report. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba tutorial step by step-nya. Kita klik create, kemudian pilih lessons. Di sini ada 2 create. Create atas dan bawah ini memiliki fungsi yang sama. Silakan dapat diklik keduanya, lalu kita pilih lessons. Oke, ini adalah tampilan project kita. Yang pertama kali kita lakukan adalah dengan memberikan judul pada project pertama kita. Misalnya di sini saya akan menuliskan tentang topik bentuk dan kedaulatan negara. Bapak Ibu bebas menentukan topik ini. Silahkan boleh topiknya, babnya, KD-nya, atau kelasnya, misalnya kelas PPKN. Lalu kita klik add slide. Nah, di sini ada 2 kategori, ada konten dan activities. Kita coba semuanya. Kita misalnya buka video. Untuk konten, kita klik video. Kita akan praktikkan satu persatu. Nah, ini adalah tampilan ketika kita memilih fitur video. Jadi, pada fitur ini, kita dapat menyisipkan aktivitas kepada siswa, baik itu open-ended question ataupun quiz di menit-menit yang kita kehendaki dari video tersebut.
Misalnya kita klik video library, maka kita dapat memilih video-video yang disediakan oleh Nearpod. Lalu misalnya Bapak Ibu memiliki akun YouTube tersendiri, maka dapat search langsung di sini. Ini saya akan search tentang bentuk dan kedaulatan negara. Nah, kita dapat memanfaatkan video-video yang tersedia dalam YouTube. Kita tinggal search aja konten dan namanya itu apa. Lalu jika Bapak Ibu memiliki video yang belum diupload atau video tersendiri dari WhatsApp misalnya bagus di-share oleh teman, dapat di-upload di sini. Format yang tersedia dapat memilih 3 format, MOV, MP4, dan AVI. Jadi available untuk 3 format video. Oke, untuk singkatnya saya akan memilih video dari library saja. Saya akan memilih ini. Tinggal klik, kemudian kita akan menunggu sebentar. Nah, di sini ada Add Activity. Today, we're going to talk about characters in just a minute. Just a minute. Characters are the people in a story. Oke, di sini saya pause. Misalnya di detik ke-12 saya akan menyisipkan aktivitas. Kita tinggal klik Add Activity, kemudian kita dapat memilih Open-Ended Question atau Multiple Choice. Misalnya kita akan pilih Open-Ended Question. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan menanyakan tentang apa yang kamu pahami dari karakter. Apa yang kamu pahami tentang karakter. Lalu kita save. Nanti di menit ke-12, siswa akan mendapatkan pertanyaan ini berupa open-ended question. Lalu, karena ini sudah selesai, maka kita save. Oke, untuk fitur selanjutnya, kita akan menggunakan slide. Nah, pada fitur ini, kita dapat memasukkan teks, video, image, atau GIF. Kemudian kita juga dapat memilih tema dan dapat memilih background, dapat memilih layout. Layout yang tersedia itu ada one element, title and one element, title and two element, or four element. Misalnya kita akan klik four element, kemudian kita juga dapat menyisipkan audio. Dan jika sudah Bapak Ibu edit, kemudian memasukkan filenya, bisa berupa video, PNG atau JPG, silahkan dimasukkan ke sini. Lalu klik Save and Exit. Lalu yang berikutnya adalah web content. Jadi, pada web content kita dapat memasukkan web yang menurut kita menarik untuk dijadikan topik dalam pembelajaran atau link juga bisa kita masukkan dalam web content ini. Di sini saya sudah punya online clip HTML5 dari modul yang sudah dibuat. Kemudian kita dapat ngetes link ini apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan cara tes this link. Kemudian kita save. Nah, yang berikutnya adalah Nearpod 3D. Pada fitur Nearpod 3D, kita dapat memasukkan gambar-gambar secara 3 dimensi dan ini sangat cocok untuk mata pelajaran IPA dan biologi. Nah, di sini ada Stuff Pic, kemudian ada Amazing Places and Things. Di sini juga dapat digunakan untuk mata pelajaran fisika, kemudian IPS, dengan memilih bangunan-bangunan yang tersedia. Kemudian ada Ancient Times, Environment, Human Body, and Microscopic. Misalnya kita tampilkan yang ini, kita dapat klik preview sebelum kita menggunakan ini. Nah, di sini kita dapat ngetes apakah ini cocok dengan pembelajaran kita atau tidak. Jadi nanti dalam pembelajaran kita dapat menyelipkan ini, misalnya sedang belajar organ tubuh dan lain sebagainya. Lalu jika kita merasa cocok, ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran kita dapat klik done. Lalu yang berikutnya adalah simulation. Nah, ini cocok untuk mata pelajaran fisika, matematika. Kenapa? Karena di sini kita dapat menampilkan laboratorium mini. Misalnya saya akan klik yang ini, tentang energi. Kemudian kita preview dulu sebelum kita mulai. Nah, di sini kita dapat memilih slow motion atau normal, kemudian dengan menaikkan massa atau mengecilkan massanya. Jika ini cocok untuk pembelajaran, maka Bapak Ibu dapat klik done dan dapat memilih fitur-fitur yang lain. Lalu yang berikutnya adalah VR, Field Trip. Nah, di sini kita dapat menyajikan kota-kota ternama yang ada di seluruh dunia secara 360 derajat.
Jadi siswa dapat diajak field trip melalui fitur ini. Misalnya saya akan pilih Santorini, kemudian kita klik down. Oke, berikutnya kita akan pilih BBC Video. Jadi pada fitur BBC Video ini kita dapat memberikan contoh-contoh video dari BBC. Ini cocok mungkin untuk mata pelajaran bahasa Inggris untuk menambah kosakata. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba fitur Sway. Jadi di sini Bapak Ibu dapat memilih Sway atau dapat membuat Sway baru. Sway itu seperti apa sih? Sway itu contohnya seperti ini. Misalnya saya klik ini, kemudian kita klik preview ya. Ya, jadi Sway itu adalah produknya Microsoft dan bentuknya seperti ini. Dan jika kita merasa ini cocok, kita dapat klik Add Sway. Lalu yang berikutnya adalah kita dapat memilih fitur Slideshow. Di sini kita dapat memasukkan dokumen dengan 3 format. Dapat berupa PNG, foto, kemudian PPT atau PDF. Jika Bapak Ibu punya bahannya, silahkan diupload melalui fitur ini. Lalu yang berikutnya adalah audio. Di sini memungkinkan Bapak Ibu untuk memberikan rekaman audio, atau misalnya Bapak Ibu memiliki podcast, dapat dimasukkan linknya ke kolom audio. Dan untuk PDF viewer, Bapak Ibu dapat memasukkan PDF dalam bentuk apapun, misalnya PPT di PDF-in, kemudian Word atau Excel dalam bentuk PDF, yang penting formatnya dalam bentuk PDF. Oke, konten sudah kita coba semua. Sekarang kita akan mencoba activities. Di sini ada 10 aktivitas yang dapat kita manfaatkan. Ada time to climb, open-ended question, matching pairs, quiz, Flipgrid, draw it, collaborate board, polling, fill the blanks, and memory test. Untuk time to climb, ini sebenarnya adalah kuis, namun kuis ini nanti akan dicari peringkatnya, siapa paling teratas dan siapa paling terendah, siapa tercepat dengan poin terbanyak, dan seterusnya. Jadi time to climb ini adalah untuk menentukan atau membuat peringkat dengan menggunakan pertanyaan. Jadi question atau pertanyaannya Bapak Ibu silahkan klik di sini, kemudian pilih answer-nya, klik answer-nya, misalnya jawabannya atau B. Lalu jika jawaban pilihan benarnya adalah A, maka klik A. Bapak Ibu dapat memilih jawaban dalam bentuk teks atau image. Kalau dalam image berarti yang disertakan adalah gambar. Kemudian kita dapat mengatur waktu, misalnya 10 detik. Kemudian kita dapat menduplikat soal atau dapat memberikan gambar pada soal. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan soal, maka klik Add Question. Dan seterusnya dilakukan. Lalu open-ended question tadi sama ya. Nah, pada open-ended question kita dapat menanyakan misalnya sebelum pembelajaran, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu, nak? Atau Bapak Ibu ingin punya topik tertentu, kemudian membuka pertanyaan dengan open-ended, silahkan dituliskan saja pertanyaannya dalam bentuk apapun, kemudian bisa di setting timer, dimasukkan media, baik itu video, rekaman, ataupun image. Lalu kita klik save. Lalu yang berikutnya adalah matching pairs atau menjodohkan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu berikan instruksinya, misalnya silahkan jodohkan gambar di bawah ini. Nah, kita klik add pair. Add pair-nya itu bisa dalam bentuk text to text atau image or image. Misalnya saya akan pilih image. Maka klik saja an image. Misalnya saya akan pilih gambar ini. Nah, kemudian pasangannya tentu saya akan memilih gambar lagi. Nah, ini sudah sama. Nah, ini sudah matching pair in pair, kemudian kita klik done. Dan seterusnya dilakukan. Oke, nah di sini saya sudah mengetikkan pertanyaan. Kemudian telah saya cocokkan juga gambarnya. Bapak Ibu bebas bisa bentuk apapun di sini. Misalnya di sini Bapak Ibu punya slide berupa foto, apa bentuk pemerintahan Indonesia, kemudian jawabannya ada di foto sebelah kanannya. Lalu jika sudah sesuai settingannya, maka klik save. Nah, berikutnya adalah quiz. Quiz ini mirip seperti time to climb sama persis, hanya bedanya quiz ini tidak menentukan siapa peringkat paling atas dan siapa peringkat paling bawah. Jadi hanya sekedar quiz saja. Kemudian kita coba fitur Flipgrid.
Nah, pada fitur ini kita dapat memasukkan link yang berasal dari flipgrid.com. Kemudian kita dapat memasukkan insert join link-nya with the topic. Kita dapat menuliskannya di sini. Lalu yang berikutnya adalah draw it. Nah, bentuk tampilannya seperti ini. Jadi instruction-nya misalnya, nah jadi dengan fitur draw it, siswa dapat memberikan jawaban dalam bentuk gambar yang dia gambar sendiri. Dan gambarnya langsung diklik di sini. Misalnya dalam bentuk senyuman dan seterusnya. Atau ini sangat cocok untuk mata pelajaran seni budaya atau bagi kita untuk menanyakan keadaan. Nah, berikutnya adalah fitur polling. Di sini kita dapat memberikan aktivitas kepada siswa berupa polling yang fungsinya mirip seperti mentimeter.com. Nah, fitur ini sangat sesuai digunakan oleh wali kelas, misalnya dalam menentukan ketua kelas atau Bapak Ibu ingin menanyakan kabar bagaimana keadaan mereka hari ini. Lalu, kita juga dapat menambahkan add answer dengan klik add answer, kemudian dapat memilih media, video, atau audio sebagai instruction, dan jika sudah sesuai, maka klik save. Oke, baik, berikutnya adalah kita akan mencoba fill in the blank. Nah, di sini, misalnya saya akan copy paste tentang hak DPR. Nah, melalui fitur ini memungkinkan kita sebagai guru untuk memberikan aktivitas kepada siswa dengan cara menghilangkan kata. Kemudian siswa akan memilih jawabannya. Kita dapat memilih teks dan stylenya. Kita pilih yang standar saja, mungkin yang ini. Kemudian jika sudah, kita klik next. Nah, kita bold kata yang akan dihilangkan, misalnya hak interpelasi. Nah, interpelasi akan masuk ke sini. Nanti interpelasi ini akan hilang. Lalu angket. Kemudian ini. Menyampaikan pendapat. Dan jika sudah sesuai, maka klik done. Fitur terakhir adalah memory text. Nah, pada fitur ini memungkinkan kita untuk mengecek apakah siswa kita dalam keadaan fokus atau tidak dengan cara mengingat gambar. Kita dapat pilih style atau image. Mungkin kita akan pilih image agar lebih menarik. Klik add image dan pilih browse your file. Nah, di sini saya akan memilih ini. Kemudian lakukan hal yang sama hingga kolom terakhir. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan semua gambar. Kemudian jika sudah selesai, maka klik final question dan klik next. Nah, berikutnya Bapak Ibu silakan klik questionnya, misalnya challenge. Silakan cocokkan atau jodohkan lambang negara di bawah ini. Mahkamah Konstitusi, nanti siswa akan mencari gambar mana yang sesuai dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, baik Bapak Ibu, proyek yang tadi kita telah buat akan masuk ke dalam library kita dan akan muncul di halaman utama. Ini yang tadi kita buat, kemudian kita dapat memilih 3 tipe. Kita dapat menampilkan ini pada saat Zoom meeting, bertemu secara daring dengan anak murid kita, atau bisa juga live participation. Yang membedakan live participation dengan live participation with Zoom, untuk live participation tidak disertai dengan pertemuan meeting secara daring, tapi kita yang mengelola pembelajaran dan yang melakukan next selanjutnya di tiap slide adalah kita. Jadi kita yang mengontrol sepenuhnya. Kemudian jika kita klik student pace, maka ini sama saja kita menugaskan kepada siswa kita. Jadi dimanapun, kapanpun siswa tersebut akan mengakses dan kita tidak perlu online. Jadi kita klik saja student pace. Oke, lalu akan muncul kode. Nah, kode ini nanti yang akan kita share ke siswa kita. Jadi ini silahkan di-copy, kemudian dipastekan melalui WhatsApp Web. Kita dapat menentukan kapan ini dapat diakses, misalnya sampai tanggal 6 Desember sebelum PAS. Kemudian klik apply.
Nah, kita dapat nge-share-nya melalui email, sosial, link, embed ini melalui web, jadi bentuknya HTML, atau bisa melalui langsung Google Classroom, Remind, atau Microsoft Teams. Kemudian untuk mengecek progresnya, Bapak Ibu dapat klik report, kemudian jika ingin melakukan perubahan, maka klik edit. Dan ketika kita klik edit, maka otomatis kodenya juga akan berubah, jadi perlu Bapak Ibu perbarui. Nah, untuk tips and trick, maka sebaiknya buat aktivitas itu per kelas, agar reportnya mudah. Agar nanti hasil yang kita dapatkan langsung per kelas. Misalnya Bapak Ibu ingin copy paste project ini, maka tinggal klik ini, kemudian klik duplicate. Kemudian di sini juga ada pilihan share with teacher, kita dapat nge-share ini ke guru yang lain, kemudian dapat mengekspornya dalam bentuk PDF, report, dan delete jika ingin menghapus.